Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayoda Aisyalia. Saya mahasiswa dari Prodi Kekuatan Belitung. Baik, di sini saya akan memenuhi mata kuliah keperawatan keluarga. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan dari pengkajian sampai dengan menentukan scoring pada keluarga. Baik, yang pertama di sini ada pengkajian keperawatan keluarga. Pengkajian adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi pasien baik fisik, mental, sosial maupun spiritual dapat ditentukan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah. Pengkajian adalah langkah awal dari proses keperawatan di mana pengkajian merupakan tahapan dalam mengidentifikasi data-data mengumpulkan informasi yang berkesinambungan secara terus-menerus terhadap keluarga yang dibina. Sumber data pengkajian melalui proses dari anamnesa atau wawancara, pemeriksaan atau pengkajian fisik anggota keluarga, dan pemeriksaan diagnostik maupun laboratorium serta dokumen rekam medik. Hal-hal yang perlu dikaji dalam pengumpulan data yaitu yang pertama ada data umum. Pengkajian terhadap data umum keluarga meliputi identitas kepala keluarga atau nama kepala keluarga. Kemudian yang kedua yaitu ada tipe keluarga, kemudian ada suku bangsa, agama, status sosial ekonomi keluarga, kedudukan atau keadaan keluarga berdasarkan pendapatan dan status sosialnya. Kemudian yang kedua itu ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Yang pertama yaitu ada tahap perkembangan keluarga. Saat ini bisa berupa tahap keluarga pemula, keluarga dengan anak, keluarga dengan anak remaja. Nah, kemudian yang kedua ada tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, dapat diidentifikasi dengan menanyakan kepada anggota keluarga apakah perkembangan anak sudah terpenuhi. Kemudian ada riwayat kesehatan keluarga inti, adalah catatan informasi kesehatan dari anggota keluarga inti seperti orang tua, anak, saudara kandung. Riwayat kesehatan keluarga inti meliputi riwayat penyakit keturunan, kesehatan masing-masing anggota keluarga, perhatian terhadap pencegahan penyakit. Kemudian ada riwayat kesehatan keluarga sebelumnya meliputi apakah ada penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga sebelumnya. Kemudian di sini ada data lingkungan terdiri dari karakteristik dan dena rumah. Kemudian ada karakteristik tetangga dan komunitasnya dapat meliputi demografi, kemudian nilai-nilai faktor di lingkungan. Kemudian ada mobilitas keluarga. Kemudian ada perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Kemudian sistem pendukung keluarga, kemudian ada struktur keluarga yaitu merujuk pada orang-orang yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Kemudian ada struktur kekuatan keluarga, adalah kemampuan yang dimiliki oleh anggota keluarga dalam mengendalikan dan mempengaruhi orang lain untuk mengubah perilakunya. Kemudian ada struktur kekuatan keluarga, struktur dan peran keluarga. Kemudian di sini ada fungsi keluarga, terdiri dari yang pertama yaitu ada fungsi afektif yang perlu dikaji, gambaran dari anggota keluarga, perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga, dukungan keluarga, kehangatan di dalam keluarga. Kemudian ada fungsi sosial, adalah di mana kita mengkaji bagaimana interaksi di dalam keluarga, mengetahui sejauh apa kedisiplinan dalam anggota keluarga. Kemudian ada fungsi pemenuhan atau perawatan kesehatan, yaitu di mana kita mengkaji bagaimana anggota keluarga menyediakan makanan, pakaian, dan bagaimana keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Kemudian di sini ada fungsi reproduksi, yaitu di mana kita mengkaji fungsi keluarga untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Kemudian ada fungsi ekonomi, yaitu di mana kita mengkaji bagaimana anggota keluarga memenuhi kebutuhan pada anggota keluarga, yaitu seperti sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada status sosial ekonomi keluarga. Dan di sini ada stres dan coping keluarga, terdiri dari stresor jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua ada kemampuan keluarga berespon terhadap situasi atau stresor. Kemudian strategi coping yang digunakan dan strategi adaptasi disfungsional. Kemudian di sini ada pemeriksaan fisik, terdiri dari pemeriksaan head to toe,
adalah suatu sistem untuk mengumpulkan data kesehatan yang diatur berdasarkan fungsi dimulai dari kepala sampai dengan ujung kaki. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memperoleh hasil pemeriksaan yang aktual dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, untuk diagnosis keperawatan ini adalah merupakan suatu penilaian klinis terhadap respon terhadap masalah kesehatan yang ada atau mungkin terjadi. Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi perawat dalam memilih tindakan perawatan yang sesuai. Kemudian selanjutnya ada penetapan scoring. Nah, untuk perumusan diagnosa keperawatan, yang pertama itu masalah atau problem adalah suatu pertanyaan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang dialami oleh anggota keluarga dan anggota individu keluarga. Kemudian ada penyebab, etiologi adalah suatu pernyataan yang dapat menyebabkan masalah dengan mengacu kepada 5 tugas keluarga. Kemudian ada tanda atau SING adalah sekumpulan data subjektif dan objektif yang diperoleh perawat dari keluarga secara langsung atau tidak mendukung masalah dan penyebab. Kemudian yang kedua ada tipologi diagnosa keperawatan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu diagnosa aktual adalah masalah keperawatan yang sedang dialami keluarga dan memerlukan bantuan perawat dengan cepat. Misal contohnya gangguan pemenuhan kebutuhan istirahat khususnya pada Nyonya W. Keluarga Tuan Y berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga modifasi lingkungan yang nyaman untuk istirahat dan tidur. Kemudian di sini ada diagnosa resiko atau resiko. Tinggi adalah masalah keperawatan yang belum terjadi tetapi tanda dan untuk menjadi masalah keperawatan aktual dapat terjadi dengan cepat apabila tidak segera mendapat bantuan. Kemudian ada diagnosa potensial atau wellness adalah suatu keadaan sejahtera dari keluarga ketika keluarga telah mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan mempunyai sumber penunjang kesehatan yang memungkinkan dapat ditingkatkan. Misal contohnya potensial peningkatan kesejahteraan khususnya Nyonya S yang sedang hamil pada keluarga Tuan B. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan scoring. Yang pertama, untuk menentukan scoring itu tentukan skor untuk setiap kriteria. Kemudian skor dibagi menjadi angka tertinggi dan kekalikan dengan bobot. Kemudian jumlahkan skor untuk semua kriteria dan skor tertinggi adalah 5 dan sama untuk seluruh bobotnya. Baik, saya kira sudah cukup penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kalimat saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.